Di zaman kerajaan Siak Sri Indapura, wilayah Bukit Batu dipegang oleh seorang datuk yang bernama Datuk Laksamana. Datuk Laksamana memerintahkan pembuatan sebuah kapal sebagai bukti kekuasaannya. Namun, sayang seribu sayang, kapal indah nan megah ini berhiaskan darah seorang wanita. Kapal inilah yang kita kenal dengan nama Lancang Kuning. Di suatu masa, para dayang kerajaan sedang menghibur Datuk Laksamana. Namun, dari sekian banyak dayang Datuk, Laksamana pun terpikat oleh seorang gadis yang bernama Zubaidah. Bolehkah beta dari berikan kami? Boleh Tuanku, izinkan hamba bermohon diri. Silakan. Di koordinator istana. Banyaknya bunga-bunga di istana, nampaknya ada bunga baru. Bahkan hamba Sebenarnya tak tengok orang. Panglima Hasan, Panglima Umar, dan Kemantan pun datang menghadap Datuk Laksamana. ampun Tuanku. Dari mana kamu semua ini? Adik semua baru saja selesai upacara kesembahan campuri Tuanku. Oh iya. Ampun Tuanku, semua batik telah melaksanakan. Mudah-mudahan selamat dan perjalanan pergi dan pulang. Ampun Tuanku. Kita hanya menunggu kita Tuanku untuk berlayar ke mana. Ampun Tuanku. Dari mana kalian semua ini? Adik semua baru saja selesai upacara kesembahan campuri Tuanku. Oh iya. Ampun Tuanku, semua batik telah melaksanakan. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan pergi dan pulang. Ampun Tuanku. Hanya menunggu kita Tuanku untuk berlayar ke Martapura. Datuk Bendahara. Ampun Tuanku. Sungguh pandai kamu memilih kain Datuk Bendahara. Kita sangat suka dengan keputusanmu. Bertua rumah mainan, bak tempat dari urun mundur. Saya kalau anak Panglima Hasan, tapi saya Panglima tangan kanan. Kapan Zubaidah datang? Baru saja. Nampaknya kerja telah terlaksana. Kami mohon mundur dahulu. Terima kasih. Air pun sudah diminum. Kalau begitu saya pamit dulu. Kalau begitu saya pergi dulu Pak Inang Zubaidah. Panglima Umar dan Panglima Hasan pun keluar dari rumah Mak Inang. Keesokan harinya, para pembesar Bukit Batu sedang bermain bola takraw di lapangan yang tak jauh dari sungai. Di saat yang bersamaan, para gadis desa, Zubaidah dan Teratai sedang berjalan hendak pergi memandi ke sungai. Tanpa sengaja, Zubaidah terjatuh ke dalam sungai dan tenggelam. Namun, akhirnya Zubaidah diselamatkan oleh Panglima Umar. Setelah kejadian itu, Zubaidah suka termenung, mandi tak basah, makan tak habis, tidur tak lena. Hanya termenung saja yang dilakukannya. Memang berat beban yang saya tanggung. Dan apa Zubaidah?
dan menanyakanmu. Benarkah Makcik? Apa katanya? Itu aja yang ditanyakan aku kemarin. Aku ajak kemarin dia berhubung. Benarkah Makcik? Kalau nggak dia kemari, aku akan balas jasa-jasanya. Nanti kau akan berhubung. Tak lama setelah itu, Panglima Umar pun datang ke rumah Mak Inang di saat Mak Inang tak ada di rumahnya. Apakah ada orang di sini? Siapa? Saya. Oh, Apakah ada? dia di sana, Datuk. Oh, lagi pergi ya. Oke lah kalau gitu. Tadi dia mau pesan saya kemari. Kalau begitu saya pulang dulu. Datuk, Terima kasih. Datuk. Ya. Saya ingin berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan budi baik Datuk karena menyelamatkan nyawa saya. Oh, nggak apa-apa, lupalah. Dah. Sayang seribu sayang, niat hati Panglima Hasan nak menikahi Zubaidah pun hancur berkeping-keping. Tak lama, kabar pernikahan Panglima Umar dengan Zubaidah pun tersebar luas. Panglima Hasan pun meradang, dia terus mencari cara untuk memisahkan Zubaidah dengan Panglima Umar. Tapi, takdir berkata lain. Cinta Panglima Umar dan Zubaidah tak goyah diterpa badai, hingga Panglima Hasan tak dapat berbuat apa-apa. Doakan saya supaya saya selamat. Doa saya selalu untuk abang. Maafkan Zubaidah kalau Zubaidah ada salah. Zubaidah tak usah cakap begitu. Abang pergi bukan lama. Jangan sedih bang, abang nak berlayar. Ia teratai, bukannya sengaja. Teratai sepeninggalanku, aku titipkan Zubaidah. Insya Allah bang. Kau juga Hasan, tengok-tengok Zubaidah. Jangan takut Umar, aku dan kau udah aku anggap saudara. Terima kasih. Sama-sama Umar. Maka berangkatlah Panglima Umar ke Lingga dengan diiringi tangisan istrinya Zubaidah. Tak lama setelah kepergian Panglima Umar, Datuk Bendahara kembali menyarankan pernikahan Datuk Laksamana dengan Putri Nilawati. Tuanku, istana ini tidak boleh gelap. Kalau yang hilang ada gantinya tuanku. Adakah itu? Kiranya ada persetujuan tuanku. Boleh kita mengulang kerja menginang Putri Nilawati. Telah berkali-kali datang meminta persetujuan dari kita. Kita perintah akan pati laksanakan. Buatlah persiapan, makanya kita perintah tuanku berkunjung di atas perintah. Akhirnya mereka berdua pun pergi menghadap Datuk Laksamana, dan Tuk Pawang pun mengatakan apa yang dipinta oleh Panglima Hasan. Tapi Panglima Hasan mengambil langkah seribu dengan mengatakan bahwa lancang kuning meminta kurban bukan darah manusia. Hingga Datuk Laksamana pun menyetujui rencana mereka. Hingga datanglah anak buah Panglima Hasan untuk membawa Zubaidah ke lancang kuning. Akhirnya Zubaidah dan Teratai pun pergi ke pantai dekat lancang kuning berada. Namun, bukannya Datuk Laksamana yang ditemui, melainkan ajal yang datang menjemput. Zubaidah pun jatuh ke laut dan terhimpit lancang kuning. Tersisalah pakaian dan potongan-potongan tubuhnya yang berteberbaran di laut. Tak lama setelah itu, Panglima Umar pun kembali ke Bukit Batu dan mendengar tentang kejadian itu. Amarahnya berkobar hingga perkelahian tak dapat dibendung lagi. Umar, apa kabar?
hari kau lupa biar coba kenalkan akulah suami dari Zubaida yang kau aniakan. Umar, jangan kau menyalahkanku. Kau yang berutang, kenapa Dato Laksamana yang kau suruh membayar? Aku datang untuk menagihnya utang. Cabut kerismu supaya dapat membuat kira. Panglima Umar dan Panglima Hasan pun berkelahi hingga Panglima Hasan mati terbunuh dan Panglima Umar habis terluka.